Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang murid SD Negeri 04 Baito, hidup guru honorer Supriani berubah. Sejak itu perhatian dan waktunya tersita untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dan pemirsa, dalam NTV Prime kali ini kami menghadirkan Ibu Guru Supriani. Ibu Guru Supriani, terima kasih sudah hadir sore ini. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini jadi ada pemeriksaan di Propam tadi kabarnya ya? Iya, iya, Bu. Iya, bagaimana hasilnya Ibu? Nah, hasilnya ya tadi yang dipertanyakan, masalah awal mula kejadian, penuduhan penganiayaan Mhm. berat. Iya, baik. Saya yakin Ibu juga bisa menjawab semuanya dengan lugas, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang terjadi begitu ya. Eee, Sebenarnya sudah ada perdamaian itu belum sih Ibu? Kalau saya mengutip Pak Andri, kuasa hukum Anda, yang mendorong adanya perdamaian ilegal itu adalah Polres dan Bupati Konawe Selatan. Saya ingin mendapat langsung, cerita dari Ibu Supriani, sebenarnya apakah benar sudah ada perdamaian itu? Ya kemarin, pada hari Selasa ya, tanggal Tanggal 5 November ya, 5 hari Selasa ya? Selasa kemarin kita dipertemukan di Ruja Bupati, dan itu panggilan dari Bupati langsung. Dan saya menghadap ke sana, itu di sana dipertemukan pada orang tua korban. Bapak ibunya hadir ya? Iya. Kemudian apa yang terjadi Ibu? Di sana, Bupati menyampaikan untuk melakukan perdamaian. Di situ saya menjawab kalau untuk dipertemukan untuk perdamaian pengakuan permasalahan saya tidak siap, dan Hmm, semua sudah saya serahkan kepada penguasa hukum saya, Bu. baik. Tidak siap maksudnya bagaimana Bu Supriani? Karena saya tidak melakukan perbuatan itu, jadi saya Oh, tidak baik. mau. Ya, Baik. Kalau alasan dari Pak Bupati mendorong agar ada perdamaian itu, menurut Ibu itu karena apa dasarnya? ya, Pak Bupati kemarin menyampaikan bahwa karena karir saya masih panjang, dan ke depannya itu saya akan mengurus juga di SKCK di kepolisian, jadi saya juga akan membutuhkan kepolisian tersebut. Oh, Dan baik. Baik, baik. Mmm, yang beredar di media sosial saat ini santer foto Ibu dan juga, ibu dari korban begitu ya, bersalaman didampingi juga dengan Pak Wibowo begitu. Jadi itu bahwa terjadi pertemuan benar dan pertemuan itu diprakarsai oleh, Bupati Konawe Selatan, tapi bahwa kemudian, perdamaian dalam tanda kutip itu terjadi dan kasus ini tidak dilanjutkan itu tidak benar ya, Bu? ya, Baik, tapi apakah sebenarnya Ibu Supriani sudah memaafkan pihak-pihak yang membuat kasus ini jadi begitu besar? ya, kalau masalah minta maaf ya saya sebagai manusia biasa ya saya minta maaf, tapi kalau disuruh mengakui kesalahan saya tidak siap, Bu. Ya, baik. Mohon maaf, saya ingin kembali lagi ke peristiwa kemarin hari Selasa tanggal 5 November. Eh, Ketika perdamaian itu didorong oleh Pak Bupati, apakah memang keluar kalimat dari Pak Bupati bahwa Ibu harus menyampaikan permintaan maaf sekaligus mengakui bahwa Ibu telah melakukan apa yang selama ini dituduhkan kepada Ibu Supriani? Tidak, Pak Bupati tidak menyampaikan perkataan disuruh mengakui, tidak. Cuma Pak Bupati menyampaikan atur damai saja supaya permasalahan ini selesai. Baik, dan menurut Ibu tidak bisa berdamai begitu saja karena Ibu benar-benar tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh mereka dan bahwa Ibu Supriani ingin kasusnya ini terang benderang bahwa yang dituduhkan itu tidak benar begitu ya, mencari keadilan untuk Ibu sendiri begitu ya. Itu inisiatif dari Ibu sendiri atau mungkin dari kuasa hukum yang meminta Ibu untuk melakukan hal itu? Ya, inisiatif dari saya dan penguasa hukum saya. Dan kuasa hukum ya, baik. Pertemuan itu sendiri boleh tahu Ibu berlangsung berapa menit? Kemarin itu pertemuan lumayan lama. Lumayan lama Ya, ya. Dan apa saja
apa saja dialog yang terjadi ketika pertemuan itu terjadi? Selain tadi tentu saja berdamai saja, kemudian apa namanya supaya kasus ini tidak begitu besar. Dalam pertemuan yang cukup lama menurut Anda itu, dialog apa saja yang terjadi antara ibu dengan orang tua korban dan juga dengan Pak Bupati? Ya, kita kemarin yang lama itu menunggu karena kita datang di sana itu belum ada kedua orang tua korban, ya, itu yang bikin kita lama menunggu. Baik. Dan hari ini juga kabarnya ada Anda menandatangani pencabutan surat surat damai ya, kuasa damai. Apakah itu benar, Bu Supriyani? Benar ya, Anda menandatangani surat tersebut ya. Atas dorongan apa, Ibu? Dorongan ya bahwa saya akan membuktikan bahwa di persidangan nanti saya akan terbukti bebas tidak bersalah. Baik, saya juga membaca surat-surat yang ditulis tangan oleh Ibu Supriyani. Sebenarnya Ibu juga sejak awal sudah memberikan atau meminta maaf kepada keluarga, tetapi permintaan maaf itu sebenarnya bukan untuk permintaan bahwa Ibu telah berbuat seperti yang dituduhkan oleh keluarga korban. Tetapi kenapa Ibu tetap meminta maaf juga selama proses mediasi berlangsung sebelum kasus ini ke pengadilan? Ya, itu pada waktu mediasi itu sempat dipaksa dan ditekan oleh Pak Penyidik, Pak Jeffrey. Oleh Pak Jeffrey dari Polres Konawe ya, Polres atau Polsek? Polsek Baito. Polsek Baito ya. Baik, seperti apa kata-katanya Ibu? Tapi kan kemudian Ibu juga memberikan permintaan maaf itu sendiri ya. Jadi dasar Ibu memberikan permintaan maaf itu atau kata-katanya seperti apa? Alasannya apa? Ibu tetap menyampaikan permintaan maaf itu. Iya, permintaan saya untuk meminta maaf di rumah orang tua korban itu, ya apabila selama anaknya sekolah di SDN 4 itu ada perkataan teman guru atau saya yang kurang diterima oleh orang tua siswa, tapi orang tua tersebut tidak menerima permintaan maaf dari saya. Baik, artinya sebenarnya permintaan maaf itu Ibu sudah memberikan seperti yang mereka minta, bahkan di bawah intimidasi dari Polsek Baito sekalipun, Ibu telah memberikan, tapi sebenarnya permintaan maaf itu bukan karena Ibu telah berbuat seperti yang dituduhkan, tetapi Ibu meminta maaf karena selaku guru, apabila ada perbuatan yang kurang menyenangkan selama anak mereka, selama korban dididik oleh Ibu, ada perbuatan Ibu yang kurang menyenangkan buat mereka, begitu ya? Baik, sebenarnya sudah ada berapa kali pernyataan maaf dari Ibu disampaikan kepada keluarga selama proses mediasi? Saya yakin tidak hanya satu kali saja. Selama 5 kali. 5 kali? Baik. Awalnya tidak diterima oleh ibu korban atau seperti apa? Akhirnya mereka menerima dengan catatan atau seperti apa? Awalnya tetap tidak menerima, disuruh menunggu waktu sampai 1-2 hari lagi karena ibunya yang melahirkan, ibunya belum bisa memaafkan. Itu. Baik, karena ibunya yang melahirkan, ibunya tidak bisa memaafkan. Tapi apakah, mohon maaf saya kembali di peristiwa kemarin hari Selasa itu, apakah ibu juga mengungkit juga bahwa sebenarnya permintaan maaf itu atau pemberian maaf itu permintaan maaf sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh ibu dalam proses mediasi, tetapi toh tidak diterima. Apakah, mohon maaf, ibu kembali mengungkit soal itu? Tidak. Tidak ya? Baik. Dalam pertemuan kemarin, kemudian hari ini juga ada pencabutan kuasa damai. Apa yang ibu harapkan ke depannya? Ya, harapan saya ke depannya ya persidangan tetap berlangsung dan saya terbukti tidak bersalah dan bisa bebas. Baik. Peristiwa April 2024 ketika pertama kali Anda dituduh telah melakukan penganiayaan. Kami sudah dapat mendengar penjelasan dari kuasa hukum, dari Pak Andri, tapi boleh kami diceritakan kembali dari versi Ibu Supriyani sendiri terkait peristiwanya sendiri, Ibu silahkan. Awal mula kejadian itu tanggal 26
tanggal 26 April 2024 hari Jumat itu saya langsung ditelepon dari Pak Penyidik Polsek Baito, Pak Jeffrey menelpon saya menginformasikan bahwa saya disuruh datang ke kantor Polsek. Setelah itu saya datang di kantor Polsek, di situ sudah ada kedua orang tua, terus Pak Kapolsek dan Pak Penyidik serta anaknya orang tua tersebut. Nah, di situ Pak Penyidik mengatakan, Ibu tahu nggak tujuan dan maksud kedatangan Ibu saya undang ke sini? Saya jawab, tidak tahu Pak, ada apa? Nah, terus Pak Penyidik mengatakan Ibu telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah SDN 4 Baito. Kebetulan orang tua tersebut polisi di sini, dan bilang gitu. Baik, saat itu Ibu sama sekali tidak tahu kenapa diundang ke kantor Polsek ya? Tidak tahu. Dan ketika Pak Jeffrey mengatakan alasan sebenarnya, kemudian Ibu juga diperlihatkan luka yang terjadi pada badan korban, apa yang Ibu rasakan saat itu? Di situ setelah saya melihat luka, saya tetap mengelak di mana kejadiannya dan kapan. Tetap saya tidak mau mengakui masalah itu karena pada saat itu juga saya mengajar di kelas 1B dan murid tersebut ada di kelas 1A. Baik, baik. Dan ketika itu dituduhkan kepada Anda, apa reaksi Anda saat itu? Ya kaget, pastinya kaget karena selama mengajar di SD 4 itu tidak pernah yang namanya ada laporan dari polisi. Tidak pernah ada laporan dari polisi dan tidak ada laporan dari orang tua siswa juga selama ini yang mungkin mengeluhkan tentang proses belajar mengajar atau pendisiplinan dari guru mungkin? Selama ini tidak ada orang tua siswa yang mengeluhkan terkait dengan pendisiplinan yang terjadi oleh guru kepada siswa di SD tempat Anda mengajar? Ya, tidak pernah ada, Bu. Tidak pernah ada laporan orang tua ke sekolah itu bahwa selama Baik. Tadi Anda sebut peristiwa ini terjadi tanggal 26 April 2024 ya. Ini seperti yang Anda tulis juga di surat begitu. Jadi hari itu juga Anda dipanggil oleh Pak Jeffrey dari Polsek Baito tadi dan kejadian tanggal 26 April juga di hari yang sama. Kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April. Oh, jadi 2 hari setelah peristiwa itu baru kemudian Anda dipanggil ke Polsek begitu ya. Kalau sekali lagi, kalau saya baca dari pernyataan Ibu atau tulisan Ibu di surat yang Anda tulis tangan itu, Bu Supriyani, Anda menunjukkan bahwa Anda begitu suka mengajar. Anda begitu cinta terhadap profesi guru ini. Apa sebenarnya alasan Ibu sejak awal ingin menjadi guru honorer yang Ibu juga, yang kita tahu juga dari kuasa hukum mengatakan gajinya pun hanya 300.000 satu bulan, dan untuk diangkat menjadi PPPK juga membutuhkan waktu dan harus tes terlebih dahulu, serangkaian tes harus dihadapi. Kita jeda dulu ke azan maghrib, Ibu Supriyani. Saya ingin mendengar alasan selanjutnya dari Ibu Supriyani. Tentu saja nanti setelah jeda azan maghrib berikut ini.